Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yuda Susetio dengan NIM akhir 064. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum mekatronika materi bearing. Di sini ada teman kelompok saya yaitu Inayatun Nur Hasanah. Bearing. Definisi dari bearing, bearing menurut bahasa Indonesia adalah bantalan. Dalam ilmu mekanika, bearing adalah suatu elemen pada mesin yang memiliki fungsi sebagai pembatas gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin untuk menjaga agar pergerakan selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing berfungsi juga untuk menjaga poros atau shaft supaya konstan berputar pada sumbu porosnya, atau untuk menjaga suatu komponen yang bergerak lurus agar selalu tetap berada pada jalurnya. Definisi dari sebuah bearing yaitu yang pertama ada pengertian dan fungsi. Pengertiannya yaitu bantalan. Bantalan itu adalah bearing. Bantalan ada elemen mesin yang menopang poros agar dapat berputar dengan minim gesekan. Berfungsi untuk untuk mengurangi gesekan rotasi serta mendukung beban radial dan aksial. Peran peran bearing dalam sistem mesin. Komponen penting dalam permesinan, terutama dalam sistem kerja pompa, memungkinkan poros dan elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Desain dan karakteristiknya yaitu posisi dan bentuk bantalan bervariasi sesuai dengan mesin atau pompa. Harus kuat, kokoh dan memiliki umur pakai yang panjang. Di sini desainnya mungkin hanya ada dua ya, mungkin ada roller dan atau bola. Terus dampak kerusakan bantalan jika tidak berfungsi dengan baik dapat menurunkan kinerja seluruh sistem. Mesin atau pompa tidak dapat beroperasi dengan optimal, seperti pondasi pada gedung yang menentukan kestabilan struktur. Di sini ada klasifikasi dari sebuah bearing, yaitu yang pertama ada berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros. Yang pertama bantalan luncur. Pada bagian ini terjadi gesekan luncur yang terjadi antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantaraan lapisan pelumas. Yang kedua ada bantalan gelinding. Pada bagian ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berotasi dengan bagian yang statis melalui elemen gelinding seperti bola, dan roll bulat. Setelah itu, ada yang berdasarkan arah beban terhadap poros. Yang pertama ada bantalan radial. Bantalan radial atau journal bearing, di mana arah beban yang ditumpu pada bagian ini tegak lurus yang pada sumbu poros. Bantalan ini mendukung gaya radial dari batang poros saat berotasi. Yang kedua ada bantalan aksial. Bantalan aksial atau disebut truss bearing, di mana arah beban yang ditumpu bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. Yang ketiga, ada bantalan gelinding khusus. Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus sumbu poros. Di sini ada konstruksi bearing. Yang pertama ada lintasan dalam atau sebagai lintasan di luar bearing-bearingnya. Lintasan di luar bearing. Ini lintasan dalam outer race ditunjukkan pada di sini. Terus ada elemen gelinding. Terus ada cage dan alur dalam. Prinsip kerja dari sebuah bearing, apabila dua buah logam yang bersinggungan antara satu dengan yang lainnya saling bergeseran, maka akan timbul gesekan, panas, dan keausan. Untuk itu, pada kedua benda ini diberi suatu lapisan yang dapat mengurangi gesekan, panas, dan keausan, serta untuk memperbaiki kinerjanya, ditambahkan pelumasan sehingga kontak langsung antara dua buah benda tersebut dapat dihindari. Jenis-jenis bearing. Terdapat jenis-jenis bearing. Di antaranya yaitu yang pertama ada plain bearing, kedua bushing, ketiga radial bearing, keempat truss bearing,
kelima ball bearing, keenam ball thrust bearing, ketujuh magnetic bearing, 8 ada roller bearing, 9 ada roller thrust bearing, 10 ada tapered roller bearing, 11 ada spherical roller bearing, dan 12 ada needle roller bearing. Yang pertama ada plain bearing. Ini gambar untuk plain bearing seperti ini. Plain bearing merupakan jenis bearing yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya. Umumnya terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang pada bagian permukaannya dilapisi dengan logam babit atau alloy. Biasanya bearing ini digunakan bagian dalam mesin seperti crankshaft dan connecting rod. Setelah itu ada bushing. Bushing bentuknya adalah seperti ini. Bushing adalah salah satu jenis friction bearing yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Bushing ini sebenarnya sebuah bantalan yang digunakan sebagai tempat poros berputar. Sama seperti plain bearing, bushing umumnya terbuat dari campuran tembaga dan kuningan yang dilapisi logam jenis babit atau alloy. Bushing ini digunakan untuk kingpin yang ada pada knuckle es roda. Yang ketiga ada radial bearing. Di sini ada gambar radial bearing, ini adalah contoh radial bearing. Radial bearing adalah jenis bearing yang didesain untuk menerima beban radial, yaitu beban yang tegak lurus dengan poros yang dipasang pada bearing, lebih tepatnya beban yang diterima sepanjang keliling lingkaran bearing. Seperti pada bearing yang dipasang pada roda sepeda dan sepeda motor, bearing-bearing yang termasuk dalam jenis radial bearing adalah ball bearing dan roller bearing. Yang keempat, ada thrust bearing. Bentuknya seperti ini, thrust bearing. Thrust bearing adalah bearing yang sering digunakan untuk menerima beban dorongan atau thrust, yaitu beban yang berasal dari samping. Penggunaan bearing ini biasanya pada kursi dan meja putar. Bearing-bearing yang termasuk dalam kategori ini adalah ball thrust bearing dan roller thrust bearing. Untuk membedakan antara radial bearing dan thrust bearing, Anda bisa melihat posisi roller dan cage atau separatornya. Setelah itu, ada ball bearing. Ini gambar contoh ball bearing. Ball bearing ini merupakan gabungan fungsi dari radial bearing dan thrust bearing. Tak hanya digunakan untuk automotive equipment saja, bearing ini juga digunakan pada mesin dan alat-alat rumah tangga. Bearing ini punya kinerja sederhana namun gerak putarnya efektif, sehingga menjadi bearing yang paling banyak dipakai karena bisa menangani beban putar atau radial load maupun beban tekan dari samping atau thrust load. Meski punya kemampuan bagus, tetapi penggunaannya disarankan pada beban yang tidak terlalu berat. Terus yang ketiga, eh, terus ada yang keenam, yaitu ball thrust bearing. Ini gambarnya, contoh gambar. Jenis ini didesain untuk kebutuhan khusus yang hanya dapat menerima beban yang ringan saja. Sebagai contoh pada meja makan atau kursi yang dapat diputar. Kedua benda tersebut menggunakan bearing ini agar dapat berputar. Setelah itu ada yang ketujuh. Yang ketujuh adalah magnetic bearing. Ini gambar magnetic bearing. Magnetic bearing ini adalah jenis bearing mengadakan gaya magnet untuk pengoperasiannya. Bearing magnetik ini adalah jenis bearing yang paling modern. Kelebihannya adalah memiliki daya kerja atau putaran yang sangat tinggi. Bearing bearing digunakan pada sistem tertentu, seperti salah satunya pada perangkat flywheel. Dengan memanfaatkan bearing model ini, roda gila atau flywheel yang ini bisa mengapung di tengah medan magnet. Bahkan beberapa flywheel bisa berputar di atas 50.000 rpm dengan menggunakan magnetic bearing tanpa meleleh. Jika memakai barang bearing jenis lain, misal roller bearing, bisa dipastikan akan langsung meleleh jika diputar pada kecepatan seperti 50.000 rpm. Setelah itu, ada roller bearing. Bentuk roller bearing seperti ini. Roller bearing adalah roller yang dapat menahan beban radial yang berat.
Rollernya berbentuk silinder, sehingga bagian yang bersinggungan antara inner dan outer race tidak hanya pada satu titik, namun satu garis. Sehingga penyebaran bebannya berada di sepanjang garis tersebut yang memungkinkan bearing untuk menahan beban yang lebih besar dibandingkan ball bearing. Namun bearing ini tidak didesain untuk menangani beban dorong. Setelah itu ada roll thrust bearing. Ini gambar roll thrust bearing. Bearing ini memiliki desain yang mirip dengan roller bearing, hanya saja berbeda fungsi. Fungsi dan jenis bearing roller thrust ini dicocok untuk menahan beban yang lumayan berat. Biasanya digunakan pada gear set kendaraan seperti gearbox atau transmisi yang membutuhkan rotating shaft dan housing rotating shaft. Setelah itu ada tapered roller bearing. Ini gambarnya. Bearing ini biasa digunakan pada bagian poros roda mobil. Bearing ini memiliki dua buah roller yang saling berseberangan, alias dua arah, yakni bagian luar dan bagian dalam. Karena bentuk bearing yang mengerucut, maka bearing ini mampu menahan gaya tekan beban dari dua arah tadi, baik dari arah luar ataupun dari arah dalam sekaligus. Setelah itu, ada spherical roller bearing. Ini gambarnya. Spherical roller bearing adalah jenis bearing yang terdiri dari dua baris roller yang berjalan pada dua jalur. Dengan bentuk yang demikian, bearing ini dapat menerima beban yang berat, baik itu beban radial maupun beban thrust. Bearing ini sering dipakai pada hub mobil. Yang terakhir, ada needle roller bearing. Ini adalah contoh gambarnya. Needle roller bearing adalah jenis bearing yang bentuk rollernya panjang, namun diameternya kecil. Anda bisa menemukan bearing ini pada poros engkol, pada bagian yang menghubungkan connecting rod dengan poros engkol sesuai dengan fungsi dan jenis bearing. Sekian dari saya. Sebelumnya, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.